Shalom. Bapak Ibu, selamat pagi. Dan kita semuanya sudah berdoa Tuhan Yesus. Amin. Kita semuanya ada dalam damai, sejahtera, sukacita Kristus. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kita akan syukur Tuhan. Bila Tuhan ada di tengah kami, percaya Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan saat ini harus hati berdoa Tuhan. Untuk gembala kami Musbida Tuhan. Pada saat ini beliau sedang enak badan, orang sehat Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pun sudah memberikan kesembuhan yang ilahi Tuhan. Jadi Tuhan hamba pun sehat Tuhan, dengan kekuatan yang ekstra Tuhan, yang memberi kekuatan daripada manusia Tuhan sudah berikan pada Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, kasih sayang dan semua hikmat marifat pemimpin seluruh jemaat ini sudah berlangsung atas pundaknya ya Bapak. Jadikan jemaat ini jemaat yang sungguh-sungguh dikasih cinta oleh Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan itu hadir dalam kami Tuhan. Makasih Tuhan segala kemuliaan Tuhan. Tuhan juga dari seluruh jemaat yang ada ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya pada waktu masuk dalam ruangan ini rasa sekali pada hadirat Tuhan. Dan tadi di jalan saya sama anak saya juga berdoa, Tuhan hadir. Saya tahu Tuhan itu maha hadir. Tuhan tidak ada hadir di gereja Cirebon, hadir di gereja Kuningan, dan hadir di gereja seluruh gereja yang ada di Indonesia. Saya berdoa sama anak saya seperti itu. Dan saya juga percaya apa yang kita doakan itu ya dan amin. Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan ada di tengah kita. Tema daripada bulan ini hanya satu ayat, bahkan tidak satu ayat, setengah ayat. Sudah kasih saya ayat cuma hanya dari Lukas 5 ayat 4 bagian B saja. Mari kita sama-sama baca. Lukas 4 ayat 5. Sama-sama baca kita. Lukas 4 bagian B saja. Lukas 4 apa? Lukas 5 ayat 4. Ya, Lukas 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Bagian B. Maaf. Ya, kita sama-sama baca. 3, 2, 1 bertolak ke tempat yang dalam dan terbatalah dalam ikan. Pada saya dan kehadiran ini yang ada dalam hati saya satu kata, itu iman. Iman. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan sebelumnya? Silakan kita teruskan di ayat 5-nya. Ayat 5. Pas pakai 5, Simon menjawab, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau akan mendapatkan jalan. Katakan, saya sudah sepanjang malam. Simon Petrus katakan bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena kau guru yang aku percaya, yang aku hormati, aku cintai, menyuruh aku untuk mendapatkan jalan. Jalan setelah kami dalam, maka aku melakukannya juga. Itulah iman. Iman percaya kita kepada orang yang kita percayai. Itulah iman yang harus kita sekarang kerjakan, harus kita belajar. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk menjamin hidup kita itu ke dalam Tuhan itu lebih percaya lagi. Iman kita yang mempercayakan diri kita. Supaya kita katakan seperti yang tadi pujian, seperti Tuhan akan mengerti seluruh isi hati kami. Itulah pertemuan wajah dengan Tuhan itu harus masuk lebih dalam lagi, harus masuk lebih dalam lagi. Kadang-kadang iman itu juga harus diuji. Iman itu harus diuji. Kadang-kadang iman itu kadang-kadang karena kehendak kita sendiri. Iman itu harus ada dua sisi. Ada iman yang seturut kita sendiri atau seturut Bapa. Saya dulu barangkali 5 tahun atau berapa tahun yang lalu
mungkin 8 tahun atau 10 tahun yang lalu saya ada teman satu, dia anaknya sakit, sakitnya tidak terlalu keras, anaknya cuma demam aja, tapi demam itu naik turun sampai 1 minggu tidak baik, tidak sembuh. Saudara-saudaranya yang di sekitarnya katakan bahwa anak itu ke dokter, juga teman-temannya mengatakan bahwa anak itu ke dokter, tapi ibu itu katakan sudah doa saya dengan iman masih Tuhan sembuhkan. Sampai 8 hari masih belum sembuh, masih aja naik turun, dan anak itu sampai mengatakan, "Mah, bahwa saya ke dokter, saya sudah sakit, sudah gak tahan." Minta mamanya bawa anak itu ke dokter. Mamanya bilang, "Nak, doa aja dengan iman Tuhan sembuhkan." Sampai akhirnya anak itu rest in peace, meninggal oleh karena iman yang bukan daripada Tuhan. Percayalah kalau dokter itu ditaruhkan oleh Tuhan di tempat ini, di dunia ini untuk menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Kalau kita memang sakit, kalau memang kita sakit, iman kita nggak sampai ke situ, mungkin iman kita yang mendoakan kita nyatakan sembuh, maka tidak tentu bisa sembuh dua orang, karena ada iman yang tadi kedua sisinya, itu orang yang sakit itu adalah iman kepada Kristus. Itulah yang kejadian yang terlalu menyedihkan, bahwa iman pun juga harus kita uji dalam Kristus. Jangan sok beriman, jangan sok kita menganggap segala sesuatu rendah kita itu adalah iman daripada Kristus. Ada lagi satu teman saya juga, dia waktu suaminya meninggal, itu dia meninggalkan hutang yang besar, dan dia juga mengatakan pada orang yang menagih hutangnya, "Nanti saya akan membayar hutangnya apabila saya sudah berdoa sama Tuhan." Itu adalah suatu hal yang konyol juga, karena semua orang utang itu harus dibayar. You punya utang, maka wajib untuk membayarnya. Itulah kebenaran dan keadilan yang sudah Tuhan taruhkan di dalam Alkitab. Kita jangan hutang. Kalau kita memang hutang, kita harus bayar. Tidak usah doa lagi. Ada lagi juga pelayan-pelayan Tuhan. Kalau selalu melayani, kadang katakan, "Kamu melayani ya hari ini single, kamu hari ini melayani kaum leader, atau kamu melayani usher atau segala sebagai pemimpin kesan, atau ayo kesan bersama-sama, ayo kita doa bersama-sama." Kadang-kadang orang bisa jawabnya apa? "Nanti ya saya doa sama Tuhan." Ada enggak? Kalau kita melayani Tuhan nggak suka? Tuhan itu sangat menyukai setiap kita yang mau melayani Dia. Benar? Pelayanan itu adalah suatu privilege, itu suatu hak keistimewaan bagi setiap anak-anaknya. Setiap kita murid-murid Kristus punya hak untuk melayani. Tidak usah tanya sama Tuhan, Tuhan pasti senang dengan apa yang kita lakukan. Apabila kita disuruh melayani, maka kita katakan siap. Saya secara pribadi tidak bisa banyak bicara. Kalau saya bicara kadang seperlunya aja. Juga kalau saya bicara sebenarnya terlalu singkat dan tegas itu. Sebenarnya saya ini sendiri, saya merasa tidak bisa menjadi pengkhotbah atau men-sharingkan firman. Tapi oleh karena Tuhan yang suruh, saya tidak pernah menolak. Saya selalu katakan, "Ya Tuhan, saya siap." Walaupun untuk persiapan itu mungkin orang lain 2 hari, 3 hari bisa mempersiapkan, saya harus ada 1 minggu untuk mempersiapkan firman Tuhan. Oleh karena saya tahu bahwa pelayanan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan itu adalah hanya satu jalan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu semuanya yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang adil dan baik. Benar, Tuhan itu sudah memberikan nyawanya naik di atas kayu salib. Kebenaran ini masih bulan Paskah, bulan April. Kita ingat bagaimana Tuhan menebus dosa seluruh manusia. Dia tidak berdosa, tapi Dia mau untuk menjadi dosa karena Dia ingin membayar semua dosa-dosa kita. Kalau kita akibat dari dosa itu pasti maut, pasti harus dibayar dengan maut. Baik perjanjian baru, perjanjian lama pun juga dulu waktu hukum Taurat diturunkan, pada waktu Musa menerima hukum Taurat daripada Allah, di situ katakan gunung bergetar, di situ juga katakan bahwa sangkakala berbunyi, semua bangsa Israel ketakutan. Terus hukum Taurat diturunkan itu 10 hukum firman Tuhan, hukum Tuhan 10 itu
berikan dari 1 sampai 10, semuanya harus wajib, kita harus bisa menggenapi. Tapi percaya yakin bahwa tidak ada satupun juga yang bisa menggenapi hukum Taurat. Tidak ada satupun juga orang manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat ada itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina, tidak boleh khawatir orang tua, khawatir hari Sabat, dan juga akui Tuhan itu hanya satu-satunya Tuhan. Itu semuanya adalah perintah daripada Tuhan melalui Tauratnya. Untuk kita bisa melakukan itu, bisa hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi sama sekali tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa menyelamatkan hukum Taurat, itu tidak bisa menyelamatkan kita masuk dalam kerajaan surga. Hanya bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau cara kita melalui hukum Taurat, kita bisa hidup lebih benar. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Tapi tidak ada satu orang bisa untuk bisa melakukannya. Hanya dengan hukum kasih anugerah daripada Kristus baru bisa kita menjalankan perjalanan kita menuju ke tempat di mana Tuhan ada, kita ada, yaitu melalui kematian Kristus. Hukum Taurat setiap tahun kita harus mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Tapi di perjanjian baru Tuhan Yesus memberikan nyawanya di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Kita lihat dari Matius 27. Matius 27 dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Terus kata-katakan bahwa Yesus itu karena dia mau menebus setiap dosa kita, menderita apa saja yang dideritanya, dia tidak pernah menolak. Dia bertanya pada Tuhan, nanti saya doa dulu ya, saya mau menyerahkan nyawanya sama Allah Bapa. Apa kita saya bisa lari dari situ atau enggak? Tidak. Dia terus menjalankannya sampai meneteskan darah yang terakhir pun juga dia tetap menjalankannya dengan taat dan setia. Sebagaimana Simon Petrus pada waktu Tuhan Yesus katakan, tebarkanlah darahmu untuk lebih dalam lagi menangkap ikan. Simon Petrus pun juga taat langsung. Ya, kalau memang itu Bapak, kamu yang menyuruhnya mengakses, aku akan melakukannya. Dapat hasilnya apa? Ikan yang sangat banyak sampai jaringnya itu hampir koyak, sampai kapalnya pun juga hampir tenggelam. Mujizat terjadi oleh karena ketaatan dan kesetiaan daripada Simon Petrus pada Kristus. Ini pun juga sama. Yesus pada waktu dia dalam kesengsaraan sampai dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai seakan-akan Tuhan Yesus meninggalkan Allah itu, Allah Bapa itu meninggalkan Yesus. Yesus sudah taat. Dia diperintahkan untuk mengalahkan kuasa iblis itu, maut atas bumi ini. Dia mau untuk turun ke bumi untuk melakukan apa yang Bapak ingin dia lakukan. Terakhir dia menjadi sesat, dipecut, di mahkota duri, dan semua apa yang penderitaan yang semua apa yang dia harus terima dia sudah terima. Sampai akhirnya dia hampir gak tahan. Kenapa Bapak meninggalkan aku? Apakah Bapak Allah Bapak itu meninggalkan Yesus? Tidak pernah meninggalkan. Hanya dia akan menguji apakah Yesus itu benar-benar sungguh setia sampai mati atau tidak. Setia sampai mati, maka mujizat terjadi, kebangkitan terjadi. Yesus tidak mati, mengambil semua dosa kita, membayar semua dosa kita, dan setelah hanya melalui kasih anugerah Tuhan saja kita bisa diselamatkan. Hukum Taurat sama sekali tidak ada gunanya, hanya gunanya untuk kita lebih taat kepada Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa bawa kita dalam kerajaan surga. Tapi oleh karena hukum kasih anugerah saja, oleh karena kesetiaan daripada Kristus atas Allah Bapa, mau sampai mati pun juga dia tetap ada di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dengan iman percaya Bapak, apabila saya sungguh-sungguh taat sampai akhir, mencurahkan darah sampai terakhir di atas Kalvari, maka mujizat pasti terjadi. Bapak itu tidak pernah meninggalkannya.
Walaupun Yesus pada saat terakhir merasa bahwa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ayat 48, Matius 27:48 ada di situ. Saya tidak usah lihat ini terlalu kecil Alkitabnya. Ada itu. Sebelumnya Ayat 46. 46 ya, berserulah Eli Eli lama sabachthani, kata artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia saking tidak tahannya, seolah Tuhan itu meninggalkan, Allah Bapa itu meninggalkan anaknya. Allah Bapa sudah mengutus anaknya, mengapa Allahku meninggalkan aku? Padahal Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bagaimana sekarang keadaan kita? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan badai yang menerpa, apakah kita merasa bahwa Allah itu seakan-akan meninggalkan kita? Tapi ingat, Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita. Roh yang ada dalam setiap kita memberikan pada setiap kita untuk semakin hari semakin kuat bergaul dengan Bapa. Satu hal, marilah datang lebih dalam lagi bersama dengan Kristus, bergaul erat bersama dengan Kristus. Itu hanya Tuhan yang mau bahwa untuk kita bisa bergaul erat dengan Kristus. Katakan, kita kembali lagi di ayat 50. Matius 27 ayat 50. Bapak menyerahkan nyawanya, 51, sesudah menyerahkan nyawanya, terus kelihatan ada apa? Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan batu-batu itu terbelah, bukit-bukit terbelah. Ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Bangkitan terjadi oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus memberikan nyawa, karena kasih karunia anugerah daripada Tuhan terjadi atas setiap kita. Barang siapa yang percaya akan hidup untuk selama-lamanya. Bait abir suci sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Akses jalan untuk kita masuk ke dalam di mana Tuhan Yesus ada, kita ada, sudah dibukakan oleh Tuhan. Sudah dibukakan oleh Tuhan. Di bait suci itu ada halaman, ada ruangan kudus dan ada ruangan maha kudus. Tuhan katakan, ayo masuk lebih dalam lagi. Tuhan tidak mau kita hanya ada di halaman aja. Kalau kita hanya masuk di dalam halaman, tapi Allah sudah terbuka, kita hanya masuk di dalam halaman saja. Maka di situ ada hujan, ada panas, ada juga teriakan orang-orang yang ada di neraka, api neraka itu pasti kita terasa. Karena di pinggiran. Makanya dikatakan waktu orang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, yang 1 talenta itu dicampakkan juga di dalam di mana petak gigi itu masih bisa kedengaran. Orang percaya, iya orang percaya, karena sudah dipercayakan untuk melayani. Kasih talenta 1, 2 dan 5, melayani yang 2 dapat 4, yang 5 dapat 10, yang 1 itu dikubur. Marah nggak Bapak? Marah nggak tuannya? Marah. Demikian juga kita, mau nggak kita melayani? Lebih dalam lagi melayani. Kalau kita sekarang sudah menjadi singa, ayo melayani lebih lagi. Kalau kita hanya sebagai orang yang ikut-ikutan saja, ayo kita ambil bagian. Jangan pernah bilang, ya saya doa dulu boleh nggak sama Tuhan, saya melayani ini, melayani ini. Saya jamin 100% Tuhan bilang, oke, you must do that. Kamu harus melayaninya itu. Itu adalah privilege, adalah hak istimewa bagi setiap kita untuk bisa melayani. Jangan sampai kita harus lulusan dulu, nggak ada tamu di rumah, nggak, kita enak ya lihat TV aja. Kalau kita ada akses masuk ke dalam yang sudah Tuhan berikan pada kita, dan terbuka pintu di mana Tuhan ada, kita ada. Jangan pakai alasan, jangan sia-siakan akses masuk dalam kerajaan surga itu dengan melalui apa yang dia tawarkan. Begitu gadget setiap hari ya, HP, main game, atau kita terus ke mall atau melihat sinetron setiap hari. Ada ibu yang ketawa-ketawa aja ya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan pada setiap kita. Kasih anugerah daripada Tuhan itu dibayar mahal oleh Tuhan dengan memberikan nyawa di atas kayu salib. Salib itu lambang apa sih? Kebenaran dan kemurahan Tuhan. Benar, kebenaran oleh karena Tuhan itu benar. Dia tahu bahwa dia benar. Dia
menebus dosa seluruh dunia, dia harus mati. Dia melakukannya karena dia adalah orang yang benar, adil. Tuhan itu adil dan benar, dan juga kemurahannya itu lebih dari situ. Kemurahannya dia tidak menyayangkan nyawanya untuk berikan pada setiap kita yang berdosa. Kita mungkin suka mendengar bahwa kalau anaknya sakit, ibunya bisa katakan atau bapaknya bisa katakan, anak saya cepat sembuh, jangan mati. Kalau mati biar saya aja yang mati. Itu cuma lip service. Tidak mungkin seorang ibu bisa menggantikan anaknya biar anak hidup dia yang mati. Ataupun kalau ibunya mati, anaknya bisa sembuh. Tidak mungkin. Hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan kita yang bisa menyelamatkan kita dari maut. Manusia itu terbatas, tidak bisa akan bisa. Maka Tuhan itu sudah menyerahkan jiwanya, nyawanya untuk menebus setiap kesalahan kita. Marilah kita jalankan apa yang dikatakan hukum Taurat, kebenaran daripada Tuhan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan menginginkan milik daripada orang lain. Hormatilah orang tuamu. Jalankan. Untuk apa? Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi untuk mendapatkan keselamatan yang cepat hanya melalui kasih anugerah daripada Tuhan. Hanya melalui kita masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi di dalam hadirat daripada Tuhan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan minta kuasa daripada Tuhan untuk menyatakan mujizat saat kita melayani. Amin. Dulu saya juga mengalami yang namanya terpuruk, jatuh. 9 tahun yang lalu anak saya insiden pada waktu mengantar ayahnya ke rumah sakit, pulangnya dia kecelakaan. Saat itu dia tidak sadar, dibawa ke Jakarta 5 hari dia meninggal. Dan 5 hari itu pun juga dia tidak sadar. Waktu itu saya sangat terpuruk, lemah. Hanya jalan satu-satunya dari pikiran saya kuat sampai hari ini saya bisa berdiri di sini hanya oleh karena saya terus masuk dalam kedalaman pergaulan bersama dengan Tuhan. Dulu selama ada sekitar 5 tahun, 4 tahun, saya tidak berani menemuin orang. Kalau orang nanya, anak kamu berapa? Saya udah ketakutannya setengah mati. Aja, aku tanya anak kamu yang satunya mana nih? Saya jawabnya apa nih? Takut. Tidak dapat kata sama sekali, kuat, lemah. Tapi saya sekarang kuat, saya bisa menceritakan semua apa yang saya alami pada semua orang. Kemarin saya makan sama anak saya di rumah makan Kencana. Dia juga sama aja, baru meninggal anaknya. Dia bilang, saya sekarang usaha apa aja juga sudah gak mau usaha lagi. Karena anak saya baru saja meninggal katanya. Dia anaknya 3 perempuan semua, yang 2 tidak mau meneruskan bisnisnya. Yang satu ini dia mau meneruskan bisnisnya, itu mengelola restoran. Tapi justru yang satu yang mau membantu dia itu meninggal oleh karena saya bilang hanya sakit apa itu meninggalnya karena apa, karena jantung katanya. Kata saya tadinya, saya sampai stres sama masuk rumah sakit sampai tidak bisa jualan. Tapi sekarang aja masih kelihatan gejala-gejala stresnya dalam keberadaan dia. Tapi saya bilang, Bu, apa yang Ibu alami, saya juga alami. Saya malah sekarang udah bisa kuat untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan kekuatan pada dia. Saya bilang, saya juga sama saja Bu, saya juga sama aja. Malah anak saya lebih muda daripada anak ibu, mungkin anak ibu lebih tua, mungkin ada usia 50 atau 80 lebih. Tapi saya kuat karena saya tahu ada Tuhan. Tuhan yang memberikan pada kekuatan. Ibu jangan sampai stres, jangan memalukan Tuhan. Ibu juga sama aja, dia Katolik, tapi sama aja Tuhannya samakan Yesus Kristus. Pas saya bilang, ini bangkit Bu. Dia bilang, ya. Saya berterima kasih. Sampai saya tuh beli masakan dia kan mahal, saya beli segitu banyaknya yang kasih saya bilang, berapa Bu? 10.000 aja. Kata saya itu 10.000 itu bukan beli Bu, ngasih kata saya itu. Karena dia merasa bahwa pelayanan saya itu itulah tujuan setiap kita. Kita mengalami sesuatu yang buruk, biar kita kalah kemudian kita bisa menjadi berkat menguatkan orang yang mengalami pengalaman yang sama. Amin. Semua orang dalam dunia ini banyak masalah. Kadang-kadang kita masalah yang Tuhan izinkan terjadi, merasa tertuduh bertahun-tahun. Di saya sudah merasa sampai tertuduh bertahun-tahun. Saya tidak berani menceritakan mengenai soal anak, menceritakan mengenai anak saya gimana tidak berani. Saya
Tapi sekarang saya sudah dipakai oleh Tuhan. Oleh karena saya sudah masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, melayani Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan untuk kita bisa menguatkan diri kita dalam Tuhan untuk menjadi saksi dan kemuliaan daripada Tuhan yang akan Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita melalui tindakan dan kesaksian kita. Amin. Di dalamnya musliman katakan bahwa tiga orang berdoa dan saling mengakui dosa, maka besar kuasanya. Besar kuasanya itulah yang akan kita bisa melayani Tuhan, menguatkan saling satu dengan yang lain untuk menguatkan. Tema daripada Banyu itu untuk tahun bulan ini itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Melalui apa? Melalui hubungan kita erat bersama dengan Tuhan, maka kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Kemarin ada teman di MBC juga sih, dia punya putra 3 yang sudah menikah, yang satu ini terlambat menikah. Dia selalu merasa tertuduh karena dia selalu ngomong sama anak yang kecil ini, kamu seperti papanya kamu saja, untuk umur 30 lebih belum nikah. Anaknya jadi marah kenapa? Oleh karena anggapnya mama selalu menutupin saya aja seperti papa ya, gak bisa menikah sampai tua baru menikah. Pokoknya anak yang marah berat sama mamanya sampai untuk pulang ke Cirebon saja untuk menemui mamanya itu gak mau. Suatu ketika dia telepon, cuma hanya kita berdoa sama ibu ini melalui telepon. Seperti apa yang dikatakan dia, Fokus, kita saling mengakui dosa, dan saya juga minta dia tarik kembali semua apa yang dikatakan Bapak ini. Kamu seperti apa yang kamu aja gak kawin. Saya suruh dia tarik kata-kata yang seperti itu, minta ampun. Terjadilah yang namanya konsiliasi. Atau itu Tuhan hadir, dia juga sama berdoa sambil teriak-teriak nangis di dalam telepon. Saya juga sama aja merasakan kehadiran daripada Tuhan. Percaya enggak? Itu tidak ada 1 bulan. Kemarin ini ketemu di gereja, dia lagi-lagi belajar saya. Anak saya sudah punya pacar. Nanti dekat-dekat hari mau dilamar. Itu semuanya karena mujizat daripada Tuhan. Itu sudah bertahun-tahun, sampai anak sudah umur 30 tahun lebih, sudah 35 masih belum dapatkan pacar. Kedudukannya udah baik, anaknya udah bisa, ya boleh kata memuliakan Tuhan dalam kedudukan yang sekarang dia ada. Itulah katakan Bapak, kalau kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, masuk dalam kehadiran daripada Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Di mana kita alami yang namanya peristiwa yang sama ditinggalkan oleh anak, kita juga bisa menjadi berkat di situ. Di mana kita pada waktu dalam keluarga ada masalah, mungkin dalam masalah keuangan, mungkin dalam permasalahan pernikahan, jodoh, kita pun bisa jadi berkat. Apabila kita mempunyai perhubungan yang erat bersama dengan Tuhan, maka kita bisa sama-sama berdoa, bergandengan tangan, minta anugerah daripada Tuhan. Di mana 2 orang berdoa dengan sungguh-sungguh, mengakui semua kesalahannya dan datang kepada Tuhan. Tuhan pasti ada dengan setiap kita yang sedang berdoa. Amin. Dan mungkin mereka sudah merencanakan, nanti kalau saya melamar anak saya di Jakarta, kita sewa bus aja ya, kalau sewa apa aja, mungkin ibu harus ikut ya, kita ke sana. Ya sudah ada merencanakan untuk bisa melamar anaknya yang sudah sekian lama nggak dapat jodoh. Tapi oleh karena doa pun juga minta pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak ketemu cuma hanya melalui telepon, tapi mujizat bisa terjadi di mana saja. Apabila kita dalam keseharian, iman kita harus sampai ke situ, pasti Tuhan juga hadir di tengah-tengah doa setiap kita. Amin. Amin. Sekarang semua anak-anak juga butuh doa daripada orang tua. Betul. Saya juga bersyukur kemarin cucu saya, yaitu anaknya Isya yang sulung, yang besar Ivan, kemarin datang ke Cirebon. Dia katakan, Bapak, Mak, saya sudah ke gereja. Ini adalah mujizat yang paling besar untuk keluarga saya. Betul. Karena anak saya
cucu saya yang 3 ini laki semua, udah lama gak ke gereja. Terus juga dia selalu katakan, gak usah Tuhan-Tuhanan lah, udah dengan kekuatan sendiri aja kita udah sukses. Itulah gaya hidup daripada ketiga cucu laki-laki saya itu. Dia sekolah di Australia, udah lulus, tidak pernah mau ke gereja. Kemarin dia datang, dia bilang, "Mak, saya sudah ke gereja. Saya merasa senang loh ke gereja. Beda, waktu saya ke gereja, saya merasa damai, sejahtera, sukacita penuh di dalam hati saya. Beda apabila saya bergaul dengan orang yang di luar sana. Saya di gereja bukan tempat yang cocok buat saya." Itu kalau kenapa? Hasil daripada doa. Mungkin Pak Iwan tahu dan kenal suaminya Pak Musida, kenal yang saya ceritakan, anak-anak saya ceritakan. Itu pintar, sangat percaya diri. Ya, saya percaya satu orang di dalam keluarga diselamatkan, kita semuanya akan diselamatkan. Itu adalah cita-cita daripada semua orang tua. Bukan saya saja yang masuk dalam kerajaan surga. Saya ingin anak saya, cucu saya, anak daripada cucu saya, bahkan sampai 10 turunan, sampai ratusan turunan, bisa semuanya masuk ke dalam kerajaan surga. Ada tak punya keinginan seperti itu? Kita ingin bahwa semua anak cucu kita bisa masuk dalam kerajaan surga, ketemu bersama-sama di dalam kerajaan di mana Tuhan Yesus aja kita ada. Itulah suatu kesaksian yang real bahwa memang kalau kita masuk di dalam kedalaman kepada Tuhan, maka apa yang kita doakan tidak mustahil. Tuhan akan menjawab. Satu hal, kita mau taat enggak, mau setia enggak, sebagaimana Simon Petrus waktu Tuhan Yesus katakan, ayo masuk lebih dalam lagi, tebarkan jalanmu. Walaupun sehari semalam-malaman dengan susah payah tidak dapat apa-apa, tapi Simon katakan, karena Tuhan mau, maka saya akan melakukannya. Biarkan semua jemaat di tempat ini katakan pada Tuhan, apa saja yang Tuhan katakan pada saya apabila ya memang Tuhan mau, saya mau melakukan, mau melayani, mau datang ke kesan, mau doa setiap pagi, mau bersuluan erat dengan Tuhan setiap hari, mau. Oleh karena kita tidak hanya mau ada di halaman, kita mau masuk di ruang kudus. Di ruang kudus itu ada api dian, benar? Ada yang 7 api dian. Api dian itu harus setiap hari dinyalakan. Ada sajian roti, daily bread. Daily bread itu harus fresh setiap hari. Itu Tuhan mau. Pada waktu kita ada di ruang Maha Kudus, lakukan itu setiap hari. Berdoa, memuji, menyembah. Itu untuk apa? Untuk menjadikan iman kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itu semuanya yang terdiri, alat-alatnya bukan dari jerami atau rumput kering. Semua alat di ruang Maha Kudus itu semuanya terdiri dari emas. Baik itu pendupaan emas, meja emas, pesajian emas, semuanya emas semua. Kita sebagai manusia masih hidup di tempat ini, jadikan diri kita itu emas yang dekat Tuhan. Jangan kita menjadi alat-alat yang mudah terbakar hangus. Latih diri sendiri untuk kita berdoa, memuji, menyalakan api dian setiap hari, memberikan persembahan fresh bread setiap hari kepada Tuhan. Roti yang bukan basi, yang bukan kemarin. Kemarin sudah berdoa, hari ini harus berdoa lagi. Saya bisa ngomong seperti itu, saya juga sedang berdoa untuk masuk ke dalam situ. Bukannya semua orang langsung instan bisa jadi seperti itu. Belajar satu langkah demi satu langkah. Semauan ada, daging kuat, kadang-kadang gagal lagi. Itulah yang dialami oleh setiap kita, termasuk saya juga. Tapi sampai akhir hidup pun juga kita tetap mau melangkah, walaupun sulit melangkah terus sampai bisa taat dan setia, sampai bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Itulah kehidupan setiap kita. Jangan hanya adalah halaman, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, tapi kita masuk dalam ruang Maha Kudus di mana dekat sama Tuhan Yesus, di mana satu hidangan dengan Tuhan Yesus ada di situ. Dan kita bisa melihat berdoa dari Kristus. Amin. Itulah
firman-Nya hari ini disampaikan untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi. Walaupun dalam dunia ini banyak rintangan, badai, topan, terus silih berganti. Tapi percaya Tuhan itu ada, dia pernah meninggalkan setiap kita. Amin.